Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 6606. Puluhan ribu orang ini seperti semut pekerja di koloni semut ini. Mereka tidak hanya bekerja keras setiap hari, namun mereka juga akan mengorbankan nyawa mereka untuk membela koloni semut. Puluhan ribu orang ini adalah fondasi dari keberadaan Yamaguchi-gumi yang tak tergoyahkan. Namun, bahkan geng seperti Yamaguchi-gumi pun masih belum ada apa-apanya di hadapan keluarga Mitsui. Meskipun Mitsui Shinmei takut dengan ukuran mereka. Di mata Mitsui Yoshitaka, generasi ketujuh dari Yamaguchi-gumi, atau Nishida Hirohiro seperti yang ia sebut, hanyalah seorang preman kecil yang tidak pantas berada di atas panggung. Dia bisa memerintah Nishida Hirohiro seperti memarahi sopirnya sendiri. Dan Nishida Hirohiro bahkan tidak berani mengangkat kepalanya, apalagi membantah. Jadi ketika dia mendengar bahwa Nishida Hirohiro benar-benar meminta Yamaguchi-gumi untuk membunuh Tawana, dia langsung menjadi marah, seolah-olah dia dihina oleh orang yang lebih rendah kedudukannya. Mitsui Yoshitaka mengutuk, "Bodoh!" Mitsui Yoshitaka tentu tahu bahwa apa yang dikatakan Nishida Hirohiro itu benar. Mafia telah lama menjadi masalah yang sulit diatasi di Jepang. Saat ini, pemerintah mengakui keberadaan mereka dan mentolerir model bisnis mereka. Dalam kebanyakan kasus, mereka tidak menentang pemerintah. Terdapat semacam ketidakseimbangan yang tidak wajar antara kedua belah pihak. Begitu keseimbangan ini terganggu, seluruh masyarakat akan jatuh ke dalam kekacauan. Oleh karena itu, bahkan pemerintah pun tidak dapat menyelesaikan masalah mafia. Dan Mitsui Yoshitaka jelas tidak memiliki kemampuan ini. Awalnya, dia hanya ingin mengancam Nishida Hirohiro terlebih dahulu, setidaknya untuk menjauhkan Yamaguchi-gumi dari masalah ini. Lalu dia akan pergi untuk mengintimidasi para pemimpin geng lain. Namun kini, ia akhirnya menyadari masalahnya. Orang-orang ini biasanya menghormatinya, dan bahkan tidak berani membantahnya. Namun kini, ada uang tersembunyi senilai $1 miliar di sana. Bagi organisasi mafia ini, jika mereka tidak menerimanya, para pesaing mereka mungkin akan mengambilnya. Begitu para pesaing mereka mengambilnya, mereka pasti akan mati. Jika kita bisa membunuh satu orang, kita akan membunuh satu orang. Bab 6607. Bagi Hirohiro Nishida, jika ia sedikit saja menyinggung perasaan Mitsui Yoshitaka, itu akan menjadi hal yang paling menjijikkan. Dalam hal itu, Mitsui Yoshitaka akan menggunakan pengaruh keluarganya untuk mempersulit Yamaguchi-gumi dalam segala hal. Seperti menindak tegas prostitusi dan perjudian, dan juga melancarkan gelombang penindakan terhadap kejahatan kekerasan, dan menyelesaikan kasus-kasus lama. Hal ini akan mendatangkan kerugian besar bagi Yamaguchi-gumi, dan suatu industri tertentu mungkin akan sia-sia selama setahun. Yamaguchi-gumi merasa jijik padanya. Meskipun mereka merasa dirugikan, mereka tidak akan melawannya sampai mati. Jadi, mereka mungkin akan menderita dalam diam. Namun jika mereka benar-benar ingin beradu mulut dengan Mitsui Yoshitaka, Hirohiro Nishida pasti tidak akan takut memakai sepatu. Keluarga Mitsui memang hebat, tapi bagaimanapun juga dia bukanlah presiden. Lebih kaya dan lebih berkuasa darinya, tetapi dia tidak seberani dia untuk bertarung dan membunuh. Jika semua orang benar-benar bertarung sampai mati, keluarga Mitsui tidak akan pernah hidup damai. Begitu solusi atas masalah tersebut dibingkai dalam lingkup kekerasan, Mitsui Yoshitaka akan pusing. Sekarang,
Nishida Hirohiro sama sekali tidak mau melepaskan uang sebesar $1 miliar itu. Dia bisa saja melepaskan uang $1 miliar itu, tetapi dia juga harus memastikan bahwa para pesaingnya juga tidak bisa mendapatkan uang $1 miliar tersebut. Sebaliknya, selama para pesaingnya masih memiliki sedikit harapan, dia akan melakukan segala yang dia bisa untuk memperjuangkannya. Mitsui Yoshitaka baru saja membual bahwa hanya butuh beberapa menit dan beberapa kata untuk menakut-nakuti Nishida Hirohiro. Namun, dia tidak menyangka akan ditampar di wajah secepat itu. Biasanya, memanggilmu kakek adalah untuk menghormatimu, tetapi jika kamu memaksa mereka untuk menggunakan nama belakangmu dan memperlakukanmu sebagai cucu, mereka akan berbalik melawanmu kapan saja. Saat itu, Mitsui Yoshitaka marah, tetapi dia juga merasa berada dalam situasi yang sulit. Dia tidak bisa mengintimidasi Nishida Hirohiro, yang berarti dia juga tidak bisa mengintimidasi pemimpin geng lainnya. Setelah itu, tanpa menunggu Mitsui Yoshitaka berbicara, dia langsung menutup telepon. Mitsui Yoshitaka tampak sangat depresi saat memegang telepon. Dia biasanya bersikap angkuh dan sombong, dan para gangster itu kesulitan untuk melihatnya sekali saja. Dan mereka bahkan lebih tunduk saat melihatnya. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa ketika saatnya tiba, pihak lain sama sekali tidak mau menunjukkan wajahnya kepadanya. Namun, jika dia benar-benar ingin menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah ini, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk menjadi kambing hitam. Terlebih lagi, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Yamaguchi Gumi tidak datang, tapi bagaimana dengan Inaga Wakai? Haruskah mereka juga membayar? Para pengawal itu segera berbalik dan pergi, bergerak menuju pinggiran untuk membangun pertahanan. Mitsui Yoshitaka kesal. Dia ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada Charlie dan menyelamatkan harga dirinya. Di luar dugaan, Tawana tidak membeli akunnya. Namun, Stella juga ada di sana saat itu, dan dia merasa malu untuk menghadapi Charlie secara langsung di depan Stella. Tokyo adalah wilayah kekuasaan keluarga Mitsui. Mitsui Yoshitaka menoleh dengan ngeri dan melihat lebih dari selusin pria berseragam, mengenakan topeng hantu jahat dan memegang pedang samurai, menyerbu masuk dengan pedang panjang terangkat tinggi. Topeng-topeng samurai itu sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka adalah hantu jahat dengan mata melotot dan taring berdarah. Semua garis tersebut menguraikan kata vicious, jahat. Mitsui Yoshitaka yang berada di samping sudah tampak pucat saat itu. Saat dia berbicara, lebih dari selusin samurai yang berpakaian sama bergegas masuk dari lorong belakang. Kemudian, lebih dari 30 samurai dari kedua belah pihak angkat pedang panjang mereka dan berlari mendekat dengan niat membunuh. Bagian belakang panggung berupa lorong lurus dan panjang, yang berbentuk seperti dua huruf Y, dengan dua pintu masuk di depan dan dua pintu keluar di belakang. Meskipun ada dua pintu masuk dan keluar, tidak ada jalan keluar di tengahnya. Meskipun terdapat banyak ruangan di kedua sisi, tidak ada jalan keluar dari ruangan-ruangan tersebut. Selain itu, karena fasad kubah tersebut rapi dan seragam, meskipun ada jendela di ruangan-ruangan di belakang panggung, jendela-jendela tersebut sama sekali tidak dapat dibuka. Oleh karena itu, mereka terkepung di tengah oleh dua kelompok samurai, dan pada dasarnya, tidak ada jalan keluar. Samurai sama kuatnya dengan ninja. Dengan begitu banyak orang yang menyerang dari depan dan belakang, dan tanpa senjata berat, mereka pada dasarnya tidak bisa melarikan diri. Kecuali Charlie dan Stella, wajah-wajah orang lain di kerumunan itu tampak pucat pasi. Bahkan Mitsui Yoshitaka, yang selalu percaya diri, memiliki firasat bahwa ia mungkin harus menjelaskan dirinya di sini hari ini. Pada saat kritis itu, kilatan dingin muncul di mata Charlie. Hah? Mitsui Yoshitaka sudah ketakutan.
dan otaknya tumpul. Tiba-tiba, dia mendengar Charlie mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa. Charlie melihat ekspresi sedihnya dan merasa marah. Di era ini, Anda benar-benar tidak bisa mempercayai generasi kedua orang kaya manapun. Sekalipun dia mengelola kekayaan senilai triliunan dolar dan berpenampilan rapi, Anda tidak bisa mengetahui level kemampuannya yang sebenarnya tanpa menghubunginya langsung. Dari reaksi Mitsui Yoshitaka, terlihat bahwa dia belum pernah mengalami badai besar. Pikirkan baik-baik, Mitsui, keluarga terkemuka yang kini telah merambah semua lapisan masyarakat di Jepang, telah bangkit sejak 100 tahun yang lalu. Kepala keluarga Mitsui pada waktu itu pasti memiliki kemampuan tertentu. Tetapi Mitsui Yoshitaka belum genap berusia 50 tahun. Jika Anda memperkirakan usianya, Anda akan tahu bahwa dia belum pernah mengalami badai besar. Dia tidak terlibat dalam Perang Dunia II atau pemulihan pasca perang. Saat ia lahir, Jepang telah menyelesaikan pemulihan pasca perang dan mulai bangkit setelah perang. Ketika Mitsui Yoshitaka lahir, keluarganya berpakaian rapi dan berkecukupan, dan ada nyanyian serta tarian di luar rumah. Pada saat itu, orang Jepang tidak lagi meneriakkan "Jalan Bageya" dengan lantang kemanapun mereka pergi, tetapi beralih ke berbisik "Smith Marse". Ketika ia masih duduk di sekolah dasar, meskipun Jepang terkena dampak perjanjian Plaza, mengingat usia dan latar belakang keluarganya saat itu, insiden ini tidak berpengaruh padanya. Ketika ia lulus dari perguruan tinggi dan mulai dilatih sebagai penerus sebagai putra sulung, keluarga Mitsui telah menjadi raja dari segala raja di Jepang selama beberapa dekade. Siapapun yang melihatnya tentu saja harus menghormatinya. Perjalanannya hingga hari ini berjalan lancar. Bagaimana mungkin ia menghadapi situasi berbahaya seperti ini hari ini? Melihat lelaki tua itu begitu bingung hingga tidak bisa berbicara dengan jelas, Charlie menampar wajahnya dengan keras, dan lelaki tua itu terhuyung-huyung. Seandainya bukan karena Sanjing Shinmei yang mendukungnya, dia pasti sudah ditampar hingga jatuh ke tanah oleh Charlie. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dari masa dewasa hingga menjelang usia paruh baya, Mitsui Yoshitaka belum pernah ditampar oleh siapapun, tetapi sekarang dia sangat ketakutan. Otak Mitsui Yoshitaka yang baru saja terbangun karena tamparan langsung kembali bingung. Apa-apaan ini? Semua orang akan dicincang menjadi beberapa bagian oleh pedang samurai, dan kau bertanya padaku, apakah aku bisa menutupinya jika kau membunuh orang? Apakah kau juga akan membunuh para samurai ini? Ini seperti kita semua terjebak di hutan belantara dan kelaparan sampai mati. Lalu Anda bertanya kepada saya, apakah harus makan lobster atau abalone? Apakah Anda mengalami gangguan jiwa? Setelah itu, dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan seikat pensil alis, eyeliner, dan lip gloss yang sebelumnya tersembunyi di manset bajunya, terjepit di antara ke-10 jarinya. Dan para samurai itu sudah menyerang. Beberapa samurai yang berlari di depan sudah mulai mengangkat pedang mereka ke udara, siap untuk menebas. Mitsui Yoshitaka sangat ketakutan, hingga seluruh tubuhnya lemas. Tetapi dia tetap berusaha mendorong pintu ruang ganti di belakangnya untuk masuk. Meskipun pintu kayu di bagian dalam sama sekali tidak dapat menahan pedang samurai, dia tetap merasa bahwa akan lebih baik untuk hidup sedetik lagi. Namun tepat ketika dia membuka pintu dan hendak melarikan diri, Sanjing Shinmei menariknya kembali dengan paksa dan memperingatkannya dengan dingin. Odo-san telah kehilangan harga dirinya hari ini. Mitsui Yoshitaka sangat depresi dan berkata dengan marah, "Harga diri apa yang tersisa?" Begitu suara itu berhenti,
suara deru angin terdengar di kedua telinga secara bersamaan. Sinar dingin yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara, memantulkan cahaya ke langit-langit yang sangat menyilaukan. Pada saat itu, Charlie tiba-tiba membuka kedua tangannya ke samping, dan suara tajam deru udara melesat pergi dengan cepat, seperti jet tempur yang lewat di dekat telinganya. Kemudian, bercak-bercak cahaya yang berantakan yang dipantulkan oleh pedang samurai menghilang dalam sekejap, dan kemudian terdengar suara logam jatuh ke tanah dengan dentang, dan suara tubuh manusia yang berjatuhan. Semua orang memperhatikannya dengan saksama, dan mereka semua sangat ketakutan melihat pemandangan di depan mereka. Para prajurit di sisi kiri dan kanan yang menyerang dengan pisau dan bergegas ke depan langsung tumbang seperti gandum yang disambar mesin pemanen. Yang lebih mengerikan lagi adalah sebuah silinder plastik berwarna-warni dimasukkan di antara alis orang-orang ini. Jika dilihat lebih teliti, semuanya adalah kosmetik kelas atas yang digunakan oleh beberapa wanita. Saat itu, pergelangan tangan Charlie kembali bergetar, dan beberapa kosmetik lagi terjepit di antara jari-jarinya. Semua orang kemudian menyadari bahwa orang-orang yang jatuh itu tewas akibat kosmetik yang dilemparkan oleh Charlie. Tak satu pun dari mereka pernah melihat cara pembunuhan yang begitu mengerikan, bahkan Stella sekalipun. Namun bagi Stella, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Dia tahu bahwa Charlie memiliki kekuatan dan kemampuan magis yang tidak dimiliki atau bahkan tidak dipahami oleh orang biasa. Ketika terlalu sering disetrum oleh seseorang, saraf secara alami akan menjadi mati rasa. Dan situasi mengerikan yang mengejutkan semua orang ini sebenarnya adalah hasil dari tindakan Charlie yang sengaja menahan 90% kekuatannya. Dia hanya menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam kosmetik itu dan kemudian menggunakan energi spiritual tersebut untuk melemparkannya guna membunuh musuh. Jika dia meningkatkan energi spiritualnya hingga lebih dari 30%, bukan hanya para prajurit di garis depan yang akan gugur, namun dia akan menembus sampai ke dasar dan membunuh sekitar 30 orang di kedua sisi. Alasan mengapa dia harus sedikit menahan diri, terutama karena dia tidak ingin terlalu mengekspos dirinya di depan orang-orang yang tidak dikenal ini. Namun demikian, keluarga Mitsui, Tawana, dan Trevor sudah tercengang. Dan ketika mereka melihat Charlie lagi, seolah-olah mereka melihat dewa turun. Perasaan itu tak kalah hebatnya dengan saat Orville dan yang lainnya pertama kali melihat Charlie memanggil petir dengan mata kepala mereka sendiri. Bab 6609. Ketika para prajurit melancarkan serangan, mereka sama sekali menganggap Charlie dan yang lainnya seperti ikan di atas talenan. Jadi, ketika semua orang bergegas maju dengan pedang, mereka yang bergegas ke depan hanya ingin menjadi yang pertama membunuh musuh dan raih kredit pertama. Sementara itu, mereka yang mengikuti di belakang sedang memikirkan cara untuk menyalip beberapa kali lagi untuk menunjukkan keberanian mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa beberapa orang yang menurut mereka hanya ada satu jalan menuju kematian, tiba-tiba akan menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan. Dengan tangan terangkat, mereka membunuh 8 orang secara langsung. Melihat bahwa setiap orang ini matanya terbuka lebar dan kemudian meninggal. Dan ada kosmetik bercangkang plastik yang tertancap di dahi mereka, kerumunan itu menjadi semakin ketakutan. Mereka telah melihat para ahli yang membunuh orang dengan senjata tersembunyi. Dan ninja adalah yang terbaik di antara mereka.
banyak orang terluka karena menggunakan shuriken yang disembunyikan di lengan baju mereka, dengan memanfaatkan ketidaksiapan musuh dan melemparkan mereka untuk membunuh musuh. Namun, dalam imajinasi mereka, para ninja melemparkan 2 shuriken dengan kedua tangan, mencoba membunuh 1 orang. Ketika mereka sombong, mereka hanya melempar 1 shuriken di masing-masing tangan, mencoba membunuh 2 orang. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang ninja yang bisa memegang 8 shuriken di kedua tangan dan membunuh 8 musuh sekaligus. Jika Anda belum pernah melihat hal semacam ini dengan mata kepala sendiri, tetapi hanya mendengarnya, kamu akan tertawa terbahak-bahak. Karena bahkan film-film Jepang yang mempromosikan ninja pun tidak berani menggambarkan ninja sebagai makhluk yang begitu mesum. Terlebih lagi, Charlie sama sekali tidak menggunakan shuriken beracun, tapi kosmetik biasa. Jika benda ini membentur kepala seseorang dengan keras, dampaknya bisa menyebabkan lecet. Namun di tangan Charlie, benda itu benar-benar dapat menembus tengkorak seseorang. Kebugaran fisik dan kecepatan reaksi para prajurit ini jauh lebih kuat daripada orang biasa. Dan mereka menggunakan pedang samurai terbaik. Sejak masih muda, mereka telah mengayunkan pedang mereka ratusan kali sehari. Sebagian besar dari mereka bahkan mampu menebang beberapa pohon besar dengan ketebalan sebesar mangkuk hanya dengan 2 tangan. Selain itu, kecepatan mereka menghunus pedang secepat kilat. Ini benar-benar pertarungan jarak dekat dengan senjata dingin di tengah kerumunan, dan mereka hampir hancur. Namun demikian, ketika mereka menghadapi Charlie, seorang ahli yang dapat membunuh orang dengan kosmetik plastik dan membunuh mereka dengan 1 pukulan, pandangan dunia mereka sebelumnya benar-benar terbalik. Saudara-saudara yang tadi masih hidup, bersemangat, dan bergegas ke garis depan, kini tergeletak di tanah seperti mayat. Hal itu membuat para prajurit sangat panik. Kedua pihak saling memandang melewati Charlie dan yang lainnya, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apakah harus bergegas maju atau melarikan diri. Charlie perlahan mengangkat tangannya saat itu, dengan 8 kosmetik berwarna berbeda di antara 10 jarinya. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Lalu dia mulai menghitung langsung. 1, 2. Para prajurit di kedua belah pihak seperti burung yang ketakutan saat itu. Ketika mereka mendengar Charlie langsung menghitung sampai 3, mereka hampir tanpa sadar berbalik dan lari. Beberapa orang di belakang berbalik untuk melarikan diri lebih dulu, dan yang lainnya juga berbalik dan ingin menyusul. Namun kemudian, insiden yang tadi memberikan bayangan psikologis yang besar kepada orang-orang itu terjadi lagi. Sebelum semua orang sempat melangkah, mereka melihat orang-orang di barisan depan tim yang melarikan diri, tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah dengan bunyi keras. Tidak bisa bergerak. Jika diperhatikan lebih teliti, semuanya memiliki tabung kosmetik yang tersangkut di bagian belakang kepala mereka. 1 langkah maju berarti kematian, dan 1 langkah mundur tetaplah kematian. Para prajurit ini terjepit di antara mayat-mayat di depan dan di belakang mereka, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa waktu. Beberapa orang bahkan sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemas, lalu berlutut di tanah dengan bunyi plop. Kemudian terdengar suara berlutut 1 demi 1, dan sebagian besar prajurit yang awalnya tidak patuh itu langsung berlutut. Dia hanya memiliki beberapa senjata tersembunyi di tangannya. Dan kita masih punya 20 orang. Jika kita berlutut dan menyerah, pada akhirnya kita akan mati. Bab 6610. Semua orang langsung merasa termotivasi.
Meskipun kematian itu mengerikan, bagi orang-orang yang putus asa ini, hal itu sudah lama termasuk dalam rencana terburuk mereka. Nah, jika mereka harus bertarung lagi, mereka bisa mendapatkan kekayaan untuk keluarga mereka sebelum meninggal. Kekayaan yang tidak mungkin mereka peroleh dalam beberapa kehidupan. Bagaimanapun juga, mereka akan mati cepat atau lambat. Jadi, layak untuk memperjuangkan kehidupan yang baik bagi keturunan mereka. Oleh karena itu, emosi dan semangat juang para prajurit ini jelas kembali bangkit. Apalagi yang harus kita takuti? Orang ini dengan penuh semangat mengerahkan darah semua orang. Namun tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di matanya. Matanya menjadi hitam, dan seluruh penglihatannya lenyap tanpa jejak. Saat tanpa sadar ia menyentuh matanya, tiba-tiba ia mendapati ada 2 silinder plastik yang dimasukkan ke dalam kedua rongga matanya. Yang lain menunggu dia mengambil keputusan dan memimpin semua orang untuk melancarkan serangan terakhir. Namun tiba-tiba ia berubah menjadi jeritan. Ketika mereka memeriksanya lagi, mereka menemukan bahwa ada 2 produk kosmetik yang tersangkut di matanya. Wajahnya berlumuran darah dan cairan tubuh berwarna gelap dari bola matanya yang pecah. Dipadukan dengan ratapan kesakitan dan kengeriannya, dia tampak sangat mengerikan. Pemandangan yang begitu mengerikan, sampai-sampai Mitsui Yoshitaka pun tak tahan melihatnya dan mengeluarkan beberapa sendawa kering. Mitsui Shinmei, yang berdiri di samping, tanpa sadar mengalihkan pandangannya dan tidak berani menatap mereka lagi. Tawana, di sisi lain, awalnya sangat ketakutan dan tidak berani melihat mayat-mayat itu. Namun pada saat ini, ia tiba-tiba merasa bahwa pemandangan berdarah seperti itu juga memiliki daya tarik tersendiri. Jadi, mau tak mau dia diam-diam mengamati orang-orang yang sudah meninggal. Dan prajurit buta dengan penglihatan tepinya. Adapun para prajurit lainnya, darah mereka yang baru saja dikerahkan langsung membeku dalam sekejap. Mereka menyadari bahwa dengan kekuatan Charlie, mereka tidak akan bisa menang meskipun mereka menyerbu dalam jumlah besar. Lagi pula, siapapun yang bergegas ke garis depan akan mati di garis depan. Begitu kata-kata ini terucap, para prajurit yang tadinya berdiri, tiba-tiba kakinya menjadi lemas, lutut mereka langsung membentur tanah dan mereka berlutut serentak. Ironisnya, prajurit yang baru saja dengan penuh semangat menyerukan agar semua orang bersatu, meskipun matanya tertusuk, masih berlutut saat itu. Selain suara berlutut di tanah, terdengar juga bunyi gemerincing pedang samurai yang dilemparkan ke tanah, dan berbenturan dengan tanah, dan bahkan pedang samurai lainnya. Sanjing Shinmei benar-benar tercengang. Dia sudah mempersiapkan diri untuk kematian, namun dia tidak menyangka Charlie akan sepenuhnya membalikan keadaan. Dan otak Tawana sudah kacau. Entah berapa banyak eyeliner yang dibuang Charlie, cara pandangnya terhadap pria itu benar-benar menunjukkan dia seperti seorang penggemar berat. Padahal usia sebenarnya beberapa tahun lebih tua dari Charlie. Dia menjadi terkenal di usia muda, dan sekarang dia akhirnya menyadari mengapa para penggemar itu begitu tergila-gila pada idola mereka. Ketika manusia tidak memiliki berhala di dalam hati mereka, mereka tidak ingin lebih rendah dari Raja Surga. Lalu kenapa kalau kamu adalah Raja Surga? Namun begitu orang memiliki berhala, terutama para idola fanatik, mereka benar-benar ingin berlutut dan menyanyikan lagu Kanker dengan lantang untuknya. Sekalipun silet melukai tenggorokan mereka, mereka tidak mau diam. Beberapa penggemar bahkan bisa menabung gaji setahun untuk idola mereka, melakukan perjalanan melintasi separuh dunia, dan lihatlah dia dari jarak 3 hingga 500 meter di stadion yang dipenuhi puluhan ribu orang. Mereka bisa begitu terharu hingga menangis terseduh-seduh.
dan merasa bahwa mereka sangat bahagia sehingga mereka bisa mati di tempat. Terus terang saja, begitu Anda ditaklukkan dalam semangat dan kepribadian, perasaan ingin menyerah yang terpendam di lubuk hati tak bisa dihentikan.